Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya menyapa lagi saudara dimanapun Anda berada hari ini. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan melawati kita semuanya. Amin. Mari sama-sama kita membuka hati, datang kepada Tuhan, membawa syukur kita, membawa penyembahan kita kepada Tuhan saat pagi hari ini. Sebelum saudara bekerja, melakukan aktivitas hari ini, mari datang kepada Tuhan. Bawa pujian kita, bawa syukur kita di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih kalau sepanjang malam Tuhan pelihara kami. Tuhan memberkati dalam istirahat kami sepanjang malam. Tuhan, thank you, terima kasih buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Nyatalah perlindungan-Mu, nyatalah berkat-Mu buat kami, penyertaan Tuhan. Bapa, terima kasih. Oleh sebab itu pagi ini kami membawa penyembahan kami kepadamu. Kami bawa syukur kami kepadamu Tuhan pagi ini. Haleluya. Sikibiti ranamu. Haleluya. Oh, terima kasih. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Oh, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari sama-sama katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti. Mari sama-sama katakan puji. Kasih Tuhan tetap abadi. Yes, yes God. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Oh, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari sama-sama katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak
akan terjadi tanpa seizin. Glory, oh Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sama-sama katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjadi tanpa seizin. Glory, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Mari dengan iman katakan, Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjadi tanpa seizin. Yesus, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Yesus Tuhan, Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan. Angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Mari buka tangan kita di hadapan Tuhan. Angkat penyembahan yang terbaik, berikan penyembahan yang terbaik kepada Dia. Sibirianmu, glory, glory. Yesus Tuhan, Engkau baik. Haleluya, haleluya. Syukur kami kepadamu, kami bawa penyembahan kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih, Engkau ajaib, Engkau mulia, Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik.
Yesus. Terima kasih. Kau luar biasa Tuhan, Kau luar biasa. Kami tinggikan Kau Raja di atas segala raja. Kami muliakan Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagimu muliakan namamu Yesus. Haleluya, glory, glory. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Haleluya, glory bagimu Tuhan Yesus. Terpuji namamu, Engkau ajaib Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu, kami percaya kemurahan-Mu. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Yesus, glory, haleluya. Hibiri ya rabasiki ya nama. Oh, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Oh, haleluya. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sebab kami percaya Tuhan, anugerah-Mu yang terus menyertai buat kami. Anugerah-Mu yang terus memberkati hidup kami. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan Yesus, Kaulah pencipta. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikan. Yesus, Kau perhatikan. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Yes, Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Yesus, tinggalkan perbuatan tangan. Yesus, Kau pulihkan. Haleluya. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikan. Yesus, Kau perhatikanku. Sama-sama. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu.
Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Kaulah Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sekali lagi katakan, takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau pengendali hidup kami, Tuhan. Engkau yang memegang kehidupan kami. Sehelai rambut di kepala kami jatuh tanpa seizin-Mu, itu tidak akan terjadi. Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau baik. Mari kekasih Tuhan, katakan sekali lagi pujian ini. Mari buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan dan berkata, tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Yesus, Kau penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikan. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolongan. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Yes, Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidup. Mari angkat kedua tangan, katakan, takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya, menyembah-Mu Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, sekiranya haleluya, glory bagimu, menyembah-Mu. Engkau Allah yang
yang hebat, Kau Allah yang dahsyat. Menyembahmu, Yesus, haleluya, terima kasih. Glory bagimu, Engkau Tuhan yang luar biasa, Engkau Tuhan yang ajaib. Kami muliakan Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, sempurnalah yang Kau lakukan buat kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, glory bagimu, Yesus Tuhan. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, karena tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari dengan iman katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, oh. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat sebuah renungan kita pada hari ini. Kita akan melihat sebuah kisah yang sangat inspiratif, yaitu namanya Daud. Nah, ada banyak hal pembelajaran hidup yang kita dapat ambil dari kisah daripada Daud ini. Nah, saya mengambil kisah ini di mana posisi Daud pada waktu itu dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh.
Nah, sehingga yang terjadi adalah di mana Daud begitu ketakutan, begitu yang namanya terintimidasi bahwa hidup dan matinya itu ada di tangan Saul. Nah, ini sebuah konsep pemikiran yang saya katakan yang sangat salah yang diambil oleh Daud ini. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita akan melihat di 1 Samuel pasal yang ke-27 ayat yang pertama dan kedua. Sebab begini Bapak Ibu, sebelum kita melihat lebih dalam lagi tentang kisah ini, sebab ternyata bahwa pertempuran manusia, pertempuran hidup manusia itu ada di otaknya, ada di pemikirannya. Nah, oleh sebab itu dalam pemikiran kita ini, manakah yang lebih dominan yang menguasai pemikiran kita? Apakah itu kerajaan kegelapan atau kerajaan terang yang menguasai daripada pemikiran kita ini? Atau kita gini, biarkan yaitu pemikiran kita ini terbuka lebar untuk semua bisa masuk dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dan apa yang kita pikirkan dan kita renungkan, dan itu akan teraplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita perlu waspada, kita perlu yang namanya betul-betul menjaga pemikiran kita supaya benar-benar pemikiran kita itu bersih dan selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus mendisiplin terus di pemikiran kita untuk hal-hal yang baik yang masuk di dalam otak kita. Sebab apa yang kita pikirkan itu akan teraplikasi, akan termanifestasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau yang masuk dalam pemikiran kita itu adalah baik, yang baik pula yang akan kita kerjakan, yang kita lakukan. Kalau yang kotor masuk, yang pasti juga yang kita lakukan kotor pula, najis pula yang kita akan perbuat sesuai dengan apa yang masuk di pemikiran kita. Nah, kita harus waspada ini, sebab ini sangat mempengaruhi kehidupan kita, keputusan-keputusan yang kita ambil dan sikap kita, tingkah laku kita itu sangatlah penting, dan itu ternyata dimulai dari pemikiran kita yang dimana kita menjaga atau tidak, atau kita membiarkan pemikiran kita itu dimasuki sesuatu yang liar, sesuatu yang buruk yang masuk dalam pemikiran kita. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ternyata bahwa ketakutan ini itu seperti sebuah hantaman yang mempengaruhi kehidupan daripada Daud. Coba kita akan melihat di 1 Samuel pasal yang ke-27 ayat 1 dan 2. Nah, ini narasinya, kita melihat sebuah cerita ini alurnya, bahwa konteks daripada di 1 Samuel pasal yang ke-27 ini, Daud itu dalam pengejaran daripada Saul, dan itu untuk mau dibunuh daripada Daud itu. Nah, coba kita melihat, dikatakan ayat yang pertama, tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Bersiaplah Daud lalu berjalan ke sana, ia dan ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia itu, kepada Akis bin Maok, raja kota Gad. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat daripada kisah ini, bahwa dikatakan bahwa Daud berpikir dalam hatinya. Sebuah ketakutan, sebuah intimidasi yang menyerang dari pikiran Daud ini, sehingga dia memutuskan untuk yang namanya masuk ke bangsa Filistin, masuk ke musuhnya. Dia berpikiran bahwa apa yang dilakukan, tindakan ini yang dilakukan itu adalah sebuah kebenaran. Apa yang di otaknya, apa yang di pemikirannya itu adalah sebuah kebenaran. Keputusan yang diambil itu sepertinya sebuah kebenaran. Tahukah saudara bahwa ketika manusia, ketika siapapun saudara dan saya terserang yang namanya spirit ketakutan, roh ketakutan yang mendominasi dalam kehidupan kita, perhatikan Bapak Ibu, yang paling diserang itu adalah identitas kita. Waktu masalah datang dalam kehidupan kita, kita merasa bahwa gini, Tuhan sudah meninggalkan kita, Tuhan sudah tidak cinta lagi kepada kita, atau gini, kita berpikiran bahwa Tuhan
lagi sedang murka kepada saya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali realita yang kita hadapi, kenyataan yang kita hadapi itu masuk dan itu menyerang. Sebab begini Bapak Ibu, ternyata bahwa yang masuk di dalam pemikiran kita, yang masuk di otak kita, yang banyak mempengaruhi dalam keputusan-keputusan yang kita ambil, itu dipengaruhi oleh dua panca indera kita, yaitu mata dan pendengaran. Oh iya, saya ulangi sekali lagi, yang banyak mempengaruhi setiap keputusan-keputusan yang masuk di pemikiran kita ada dua panca indera mata dan pendengaran. Nah, saudara harus waspada dengan hal-hal yang kita lihat, hal-hal yang kita dengar, dan itu banyak mempengaruhi setiap keputusan dan pemikiran kita. Nah, yang terjadi ini adalah Daud ini terserang dengan spirit ketakutan ini, sampai dikatakan bahwa hidup dan matinya itu ada di tangan Saul. Benarkah bahwa hidup dan mati Daud itu di tangan Saul? Tahukah saudara, kalau saudara membaca kisah daripada Daud, beberapa kali bahwa Tuhan itu meluputkan kematian daripada Daud. Nanti kalau saudara membaca kisah daripada di mana Daud sudah terkepung oleh tentara daripada Saul, tetapi Tuhan meluputkan. Dikatakan sudah dekat lagi, sangat dekat. Saul sudah sangat dekat dan Daud sudah sangat terjepit. Sudah dekat lagi untuk yang namanya Daud itu bisa ditangkap. Tetapi dalam anugerah Tuhan tiba-tiba itu terluput, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, apakah itu sebuah kebetulan? Enggak, itu ada Tuhan yang terlibat. Amin saudaraku, ada Tuhan yang terlibat, dan itu berkali-kali bahwa Daud terluput dari tangan daripada Saul, di mana peperangan, di mana Tuhan menyertai daripada Daud, dan dinyanyikan oleh Daud bahwa Saul itu membunuh hanya beribu-ribu, Daud itu berlaksa-laksa. Dia seorang gagah perkasa, seorang pahlawan perang yang gagah perkasa. Tetapi tahukah saudara, ketika spirit ketakutan itu menghantam pemikiran daripada Daud ini, sehingga dia memutuskan sesuatu yang salah. Seharusnya dia mencari wajah Tuhan. Amin. Seharusnya dia cari wajah Tuhan. Tetapi pemikiran daripada Daud, dia lari ke musuh. Dia minta perlindungan kepada orang Filistin, kepada orang yang tidak kenal Tuhan. Nah, dia mencari perlindungan, dia mencari keamanan di sana. Sepertinya apa yang dilakukan oleh Daud itu adalah sebuah kebenaran. Nanti saudara melihat di pasal yang ke-30, di mana Siklak, di mana dia tinggal di tempat itu dibakar habis oleh bangsa Amalek. Oh ya, itu sebuah peringatan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa mari apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ingatlah bahwa engkau dicintai oleh Tuhan. Toh kalau hari-hari ini engkau menghadapi sesuatu yang buruk, hari-hari ini engkau menghadapi sesuatu yang menekan dalam kehidupanmu, ingatlah, cerdaslah melihat bahwa mungkin salah satu untuk cara Tuhan untuk mengembalikan kita kepada rel kebenaran, kepada jalur yang benar, kepada jalur kebenaran firman Tuhan. Nah, mari lewat hal-hal yang demikian ini, ketika pemikiran kita dikuasai yang namanya ketakutan, itu bisa tertolak, bisa yang namanya kita bisa menolak itu waktu engkau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam yang namanya cara kerja Tuhan, hidup bersekutu dengan Tuhan tiap-tiap hari. Mari isi pemikiran kita, otak kita dengan kebenaran firman Tuhan. Isi hidupmu dengan hal-hal yang rohani, supaya benar-benar begini, kita melihat cara kerja Tuhan. Memang cara kerja Tuhan tidak kelihatan oleh kasat mata kita. Cara kerja Tuhan memang tidak terlihat oleh oleh mata kita, sebab dia roh adanya. Nah, cara kerja Tuhan itu bisa terlihat dengan kacamata iman. Nah, iman itu bisa bertumbuh ketika saudara mendengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara akan bisa melihat cara kerja Tuhan. Sekali lagi saya katakan, cara kerja Tuhan memanglah tidak terlihat oleh mata kita. Mata kita nanti melihat baru kita percaya. Tetapi cara kerja Tuhan tak terlihat oleh kasat mata kita. Tetapi cara kerja Tuhan bisa terlihat dengan kacamata iman. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan berkata bahwa iman itu bertumbuh waktu tumbuh dari pendengaran
akan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari bangun iman kita, bangun kepercayaan kita supaya benar-benar gini, ketika sesuatu yang buruk datang dalam pemikiran kita, kita sudah menolak. Sebab apa? Kita sudah dipenuhi dengan firman Tuhan. Respon kita akan baik, respon kita akan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab apa? Yang masuk dalam pemikiran kita sudah hal kebenaran. Tidak ada ruang yang dapat masuk untuk hal-hal yang buruk. Dan kita tidak mempersilahkan untuk hal-hal yang buruk masuk dalam kehidupan kita. Dan kita mulai mendisiplin dalam kehidupan kita untuk benar-benar hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin saudaraku. Jangan cari pertolongan kepada orang lain. Jangan cari pertolongan kepada manusia. Cari wajah Tuhan. Sebab spirit ketakutan ini itu bisa terselesaikan waktu engkau hidup di dalam anugerah Tuhan. Amin. Puji Tuhan, ini nih sebuah kebenaran firman Tuhan yang saya bisa bagikan buat kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk rahmat dan anugerah Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan buat kami. Kami bersyukur untuk firman yang sudah datang dalam kehidupan kami. Meteraikan firman-Mu, berbicara kuat dalam kehidupan kami, supaya benar-benar firman-Mu menjadi kekuatan buat kehidupan kami. Kami terus berdoa untuk bangsa dan kota kami. Kami memberkati bangsa dan kota kami. Biar bangsa dan kota kami benar-benar diberkati oleh Tuhan. Benar-benar dipelihara oleh Tuhan. Sebab kami tinggal di bangsa dan kota kami. Kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kami pula. Kami melepaskan berkat di dalam nama Yesus. Kami menyerahkan hari ini ke dalam anugerah Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi sepanjang hari ini. Kiranya sepanjang hari ini kami dalam perlindungan dan kekuatan daripada Tuhan. Hal-hal yang buruk kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami dalam penyertaan Tuhan, kami dalam perlindungan Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Bagimulah hormat, bagimulah syukur, bagimulah kemuliaan, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin ada beban doa atau pokok-pokok doa yang saudara ingin sampaikan. Saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.